Perkenalkan, nama saya Dinda Wiyanti Salsabila dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi. Kali ini saya akan membahas tentang resume PBAK Universitas hari pertama dan hari kedua. Materi pertama yang disampaikan adalah materi akademik dari Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG. UIN Malang memiliki 7 fakultas. UIN Malang punya hampir 500 mahasiswa asing dan mendesain kurikulum internasional. Sejak tahun 2008 sudah mendapat sertifikat ISO. Pada tahun 2020 ada 4 prodi yang mendapatkan sertifikasi AUKIPAI, ada 40 prodi dapat peringkat unggul dari BNPT. UIN Malang mewajibkan mahasiswa untuk menampilkan karya pada berbagai jurnal, sehingga bisa meningkatkan kualitas UIN Malang. Kampus ini memiliki yakni melaksanakan pendidikan yang berintegrasi sains dan teknologi, juga pendidikan kelembagaan seperti pesantren. Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan ulul albab, memiliki pusat pengembangan bahasa asing, rumah tahfiz Al-Quran, rumah moderasi beragama, yakni mendidik menjadi mahasiswa unggul, moderat, toleran, menjunjung tinggi prinsip, terutama menempatkan posisi moderat atau tengah-tengah. Materi selanjutnya yakni tentang akademik. Ada proses pembelajaran minimal 8 semester, kurang lebih ada 150-160 SKS. Penelitian, pengabdian, masyarakat atau kegiatan PKL dan KKN, ujian komprehensif, skripsi hingga yudisium dan wisuda. Telah menyiapkan kurikulum sesuai kompetisi program studi, matkul perkembangan dasar, keislaman, bahasa, dan matkul fakultas juga rumpun matkul prodi. Akademik yang selanjutnya adalah seluruh mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki prestasi akademik, melainkan harus memiliki pengalaman organisasi. Tahun pembelajaran secara daring melalui Zoom, Meet, e-learning, dan juga program lainnya yang sudah disiapkan oleh kampus. Sistem akademik. Semester 1 sudah dipaketkan oleh bagian akademik. Kemudian semester 2 sampai lulus memilih sendiri sambil konsultasi kepada dosen penasehat akademik atau DPA. Di akhir semester ada UAS dan tengah semester ada UTS. Kegiatan mengajar terjadi sekitar 6 September sampai akhir Desember 2021. Setelah melakukan UAS, mahasiswa akan mendapatkan KS atau kartu hasil studi yang tertera IPK. Mahasiswa UIN Malang setelah melakukan UAS, mahasiswa akan mendapatkan KS kartu hasil studi yang tertera IPK. IPK minimal 3 akan menentukan jumlah SKS yang akan bisa diprogram untuk semester berikutnya. Apabila kuliah memprogramkan 24-23 SKS, maka semester 7 selesai kuliah dan semester 8 skripsi. UIN Malang melakukan pembelajaran 4 pilar kekuatan yang terangkai dalam ulul albab, di mana nantinya mahasiswa akan menjadi profesional ulama dan lulusan UIN Malang memiliki karakter ulul albab yang memiliki dasar Islami sehingga semoga menjadi generasi muslim moderat kebangsaan menuju tolbun toyibatun wa robbun ghafur. Selanjutnya materi dari bagian perpustakaan yang disampaikan oleh Ibu Ali Zuntiana. Pertama, ada layanan fisik. Layanan fisik terdiri dari ruang diskusi terbuka untuk memfasilitasi belajar dan diskusi kolaboratif. Layanan koneksi buku tercetak, buku-buku yang dapat dipinjam berada di lantai 3. Buku referensi dan tugas akhir yang hanya dibaca di tempat yang berada di lantai 2. Terus layanan sirkulasi, layanan peminjaman di lantai 1, layanan pengembalian ada di lantai 3. Syarat meminjam dan mengembalikan adalah membawa KTM. Yang kedua, dengan berhubungan dengan adanya PPKM ini, perpustakaan mengadakan layanan daring, di mana terdapat database jurnal elektronik berlangganan seperti Springer Nature, yakni database yang menyediakan jurnal elektronik khusus melayani mahasiswa dari Fakultas Health and Science. Yang kedua ada Emerald, jurnal untuk mahasiswa dari Fakultas Social Science and Humanity. Yang ketiga ada IFLA Journal. Lalu, cara mengakses database jurnal elektronik dari rumah. Yang pertama, aktifkan email universitas melalui Yang kedua, mengisi formulir dengan menggunakan email universitas.
Untuk masuk ke Springer, itu bisa diklik linknya, terus kemudian Emerald juga ada linknya. Iflat Jurnal bisa mengirim ke permohonan via email ke anesti.dian@uinmalang.ac.id. Informasi selengkapnya tentang koleksi digital dapat diakses di http://bit.ly/koleksi digital. Dan selanjutnya ada fasilitas pelatihan daring yang dilaksanakan setiap hari Selasa. Pada hari kedua, PBAK membahas tentang UKM, kegiatan mahasiswa, dan hal-hal lainnya. Yang pertama adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Ketuanya ada Farhan Adi Murosadi, jurusan Farmasi, dan wakilnya ada Kak Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. Selanjutnya, fungsi DEMA yang pertama sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, yang kedua sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA yang pertama melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, lalu mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Yang kedua ada unit intraorganisasi, yakni Senat Mahasiswa. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Ketuanya saat ini bernama Muhammad Adi Faroni. Fungsi SEMA ada advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran. Yang ini membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan ke pihak terkait. Selanjutnya, tugas SEMA yang pertama ada mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas. Ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA universitas. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang. Yang ketujuh, mengesahkan peraturan DEMA universitas. Yang ke-8, menjadi mitra kerja DEMA universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. UKM yang selanjutnya ada Menwa. Organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat. Semboyannya penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan keprajuritan. Dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa yakni mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logo ada dua, yakni logo Mahasurya Provinsi dan Wiracakti Yuda Winma. Wiracakti Yuda yakni 811 sampai 8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa sejati. Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Tugasnya juga bisa membantu TNI Polri dan juga rektor. Latihannya biasanya lempar pisau, menembak, dan bela diri atau karate. Program selanjutnya yakni Pramuka. Rencana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra Wulan 2021. Berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja Ajang Sana atau Warcap, Warda, dan Warnas, Perkemahan, Wirakarya, Temu Alumni atau Family Gathering, Musyawarah Pandeglang, tugas
pramuka yakni rapat kerja, rapat bulanan, rapat bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, dan memo, dan lain-lain. Salah satu dewannya yakni OPSDK. UKM selanjutnya ada PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, keluargaan, dan kemanfaatan, didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambangnya burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti yakni ada rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustafa, XX1X, Dies Natalis, dan terdiri dari 6 bidang. UKM selanjutnya ada GGB atau Gema Gita Bahana, berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu koorganisasi. Terus UKM selanjutnya ada seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah SWT dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Divisinya ada kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. UKM selanjutnya ada teater yang berumur 35 tahun, terdapat di bidang seni, musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Terus ada Mapala Tursina, organisasi pencinta alam, kegiatan utama yaitu rekreasi, mendaki, sosial, datang ke tempat bencana alam, olahraga, ilmiah. Lalu ada Unior, unit olahraga. Wadah fasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga. Menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur. Kegiatannya yakni latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Terus ada UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk pada tanggal 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPD. Stafnya itu usaha pengurusan Kopma, public relation atau pemasaran, personalia atau karyawan, big event yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, Diksar. Yang kedua, unit selanjutnya ada Diksar, unit usaha Kopma, yakni ada minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, usaha catering. Terus ada Komus, komunitas, musik, studio, 3. 6 departemen yang terdiri dari event organizer, departemen studio atau jantung komusi, musik manajemen, departemen multimedia atau mengelola segala konten, departemen public relation atau pusat info eksternal, departemen social development. Spesifikasinya ada player atau vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain, dan non-player terdiri dari event organizer, sound engineering, MC, multimedia, home recording. Oke, yang selanjutnya ada taekwondo. Gerakan awal dari ranting Universitas Wijaya didirikan pada tanggal 11 April 1995. Terus ada kegiatan UKM Jepret Club atau JK, klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang namun mempelajari di bidang videografi. Ada UKM Simfoni, platformnya Simfoni Fun, program hariannya ada Simfoni Morning Show, Free Time, Fest, Relax, di Indonesia, Mizan Muslim, Zaman Now, Halo Kampus, dan lain-lain. Ada UKM LKP 2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Selanjutnya ada UKM UAPM, Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Terus, ada materi selanjutnya yang dibahas pada PBAK hari kedua ini. Tentang apa itu moderasi Islam. Moderasi Islam adalah secara etimologi wasiah berarti jalan tengah atau middle path.
posisi tengah, dan berkeadilan. Secara terminologis berarti pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun atau logika teks secara konteks. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni antar pemeluk agama. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam. Terus peran mahasiswa UIN Malang, ya ini salah satunya mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendesimasi agenda modernisasi. Terus mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan kebinekaan. Sekian pembahasan saya tentang PBAK Universitas hari pertama dan hari kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.